Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat 66. Judul perikopnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus ditinggalkan murid-muridnya. Di sini dikatakan judul perikopnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Kita kemarin merenungkan dan membaca ya ayat firman Tuhan di mana Tuhan Yesus saat itu berbicara mengenai roti hidup. Tuhan mengatakan bahwa barang siapa makan daging Tuhan Yesus dan minum darahku, seperti Tuhan Yesus bilang seperti itu, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Dan masih banyak lagi yang dikatakan Tuhan Yesus di perikop yang berjudul roti hidup. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ya, yang mengikuti Tuhan Yesus, berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Perkataan Tuhan Yesus keras. Mereka merasakannya. Dan mereka sampai berkata, "Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Mereka berkata seperti itu. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka,
Tuhan Yesus tahu bahwa mereka bersungut-sungut. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Tuhan Yesus berkata seperti itu. Perkataanku apakah menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Saat Tuhan Yesus bangkit ya, naik ke surga, Tuhan Yesus sudah mengatakannya, tersirat dia di sini. Tapi kita tahu ya, mereka belum mengerti mengenai perkataan Tuhan Yesus ini. Jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Roh yang memberi hidup, Roh Kudus itu yang memberi hidup. Kedagingan sama sekali tidak berguna. Apabila manusia melakukan dengan roh ya, maka akan melahirkan roh. Tapi apabila melakukan dengan kedagingannya, maka yang dikeluarkan akibat perbuatan itu adalah kedagingan juga. Dan Tuhan Yesus katakan di sini, roh itu yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yesus katakan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepada Tuhan Yesus apabila Bapa tidak mengaruniakannya. Seperti Yohanes yang dikaruniakan roh, di mana Tuhan Bapa sendiri berkata bahwa kamu akan melihat Mesias, tanda-tandanya adalah saat ada Roh Kudus berbentuk merpati hingga di atasnya itu adalah Mesias. Itu namanya dikaruniakan. Dan Yesus katakan seperti itu. Siapapun yang datang kepada dirinya, kepada Tuhan Yesus katakan itu adalah karunia dari Bapa. Karena orang-orang saat itu mengatakan perkataan ini keras sekali. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Kemudian murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, apakah itu menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana dia berada? Makanya sebelum murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus naik ya, ke tempat di mana Tuhan Yesus berasal, mereka mengalami banyak mujizat terjadi di depan mata mereka sendiri. Dan saat mereka melihat mujizat pun Tuhan Yesus kan masih memarahi mereka ya. Kita kan baca kemarin di Matius, Markus, Lukas. Tuhan Yesus katakan murid-muridnya bebal, tidak mengerti banyak hal yang dikatakan. Tapi murid-murid Tuhan Yesus bertahan. Tapi selain 11 murid itu ya, yang satu kan ini ya, yang satu mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas bunuh diri. Sebelum kejadian itu, murid-murid Tuhan Yesus lainnya meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka katakan firman Tuhan Yesus itu terlalu keras bagi mereka. Karena Tuhan Yesus katakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan mereka merasa perkataan Tuhan Yesus itu terlalu keras bagi mereka. Amin ya. Amin. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan yang Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Banyak ya yang menyerahkan satu Yudas, tapi yang meludahi Tuhan Yesus
Yang meneriaki Tuhan Yesus kan banyak. Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Amin ya. Mengajarkan kita. Ini loh Tuhan Yesus. Pekerjaan manusia itu apa? Percaya akan Dia yang diutus Bapa. Ajaran Tuhan Yesus memang keras ya bagi manusia. Karena di sini dikatakan daging itu sama sekali tidak berguna, tapi roh yang memberi hidup. Roh itu yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan Yesus katakan sendiri, daging sama sekali tidak berguna. Makanya Tuhan Yesus menurunkan pribadinya, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai umat manusia. Amin ya. Amin. Kiranya kita selalu berbuat sesuatu yang mendatangkan roh tersebut, yang mendatangkan kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena hanya roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Kedagingan itu yang membuat banyak kejahatan terjadi di muka bumi ini. Karena daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Cek diri kita, apakah tindakan kita ini selama hidup di dunia hanya melahirkan kedagingan atau melahirkan roh? Coba cek. Amin ya, kiranya penyertaan Tuhan Yesus selalu melingkupi hidup kita ya. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, agar roh itu tinggal tetap dalam diri kita, agar setiap perbuatan-perbuatan kita itu mendatangkan roh, mendatangkan kehidupan. Janganlah kita dikuasai kedagingan yang Tuhan Yesus katakan sama sekali tidak berguna. Tapi kita hidup di dunia ini yang harus berhikmat. Makanya kita perlu roh, agar kita tidak jatuh dalam kedagingan yang Tuhan Yesus katakan sama sekali tidak berguna. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.